Selamat pagi, perkenalkan saya Sepirunus Wilmus Misi Pulang, mahasiswa semester 6 Institut Setiami, program studi ilmu administrasi publik konsentrasi perpajakan. Hari ini saya akan mempresentasikan materi chapter 14 dengan judul Pengembangan Diri dan Etika Kerja. Pengembangan etika kerja. Pada dasarnya, etika kerja merupakan gabungan dari kata etika yang berarti ilmu tentang apa yang baik, apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral. Jadi, etika kerja adalah aturan normatif yang mengandung sistem nilai dan prinsip moral yang merupakan pedoman bagi karyawan dalam melaksanakan tugas pekerjaan dalam perusahaan. Agregasi dari perilaku karyawan yang beretika kerja merupakan gambaran etika kerja karyawan dalam perusahaan. Karena itu, etika kerja karyawan secara normatif diturunkan dari etika bisnis. Konsekuensinya, etika tidak diterapkan atau ditujukan untuk para karyawan saja. Etika kerja setiap karyawan didasari prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Melaksanakan tugas sesuai dengan visi, misi, dan tujuan perusahaan. 2. Selalu berorientasi pada budaya peningkatan mutu kerja. 3. Saling menghormati sesama karyawan. 4. Membangun kerjasama dalam melaksanakan tugas-tugas perusahaan. 5. Memegang amanah atau tanggung jawab dan kejujuran. 6. Menanamkan kedisiplinan bagi diri sendiri dan perusahaan. Dalam prakteknya, penerapan etika kerja di kalangan karyawan tidaklah mudah. Bukan saja di karyawan, tetapi juga di kalangan manajer, banyak yang kurang memahami makna etika kerja. Kalau ini dibiarkan, maka lambat laun akan mengganggu proses pekerjaan dari mutu kinerja secara keseluruhan. Karena itu, diperlukan peranan perusahaan dalam membangun etika kerja para karyawan. Peran perusahaan untuk membina etika kerja adalah sebagai berikut. 1. Membangun kode etika kerja dengan melibatkan para karyawan. 2. Pelatihan tentang pengertian dan penerapan etika kerja. 3. Melaksanakan proses sosialisasi dan internalisasi etika kerja. 4. Meningkatkan komunikasi horizontal dan vertikal, formal dan informal. 5. Meningkatkan fungsi pengawasan kerja. 6. Memberikan penghargaan kepada para karyawan yang beretika kerja tinggi sebagai motivasi bagi karyawan lainnya dalam meningkatkan etika kerjanya. Manfaat etika. Beberapa manfaat etika dalam suatu profesi yang terdapat dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi yaitu: 1. Memberi rasa tanggung jawab. 2. Dapat dijadikan pedoman. 3. Meningkatkan kredibilitas perusahaan ataupun organisasi. 4. Menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. 5. Dapat digunakan sebagai kontrol sosial. 6. Dapat meningkatkan kesejahteraan anggota. 7. Dapat mencegah campur tangan dari pihak luar. 8. Dapat melindungi hak-hak anggota dan pekerja. Serta 9. Dapat digunakan sebagai rujukan dalam penyelesaian berbagai masalah, baik itu masalah internal maupun eksternal. Fungsi etika dalam profesi ataupun berperilaku yaitu sebagai berikut. 1. Dijadikan tempat untuk memperoleh orientasi kritis yang berkaitan dengan berbagai macam moralitas. 2. Menunjukkan adanya suatu keterampilan intelektual berupa kemampuan berargumentasi secara kritis dan rasional. 3. Digunakan untuk pengambilan suatu keputusan dan juga sikap yang wajar dalam keadaan pluralitas yang tinggi. 4. Digunakan untuk menolong sebuah pendirian. 5. Digunakan untuk membedakan mana yang boleh dirubah dan mana yang tidak dapat dirubah. 6. Digunakan untuk menyelesaikan masalah moralitas maupun masalah sosial lainnya dengan suatu bentuk pemikiran yang kritis dan sistematis. 7. Menggunakan nalar untuk dijadikan pijakan, bukan menggunakan suatu perasaan yang dapat merugikan banyak orang. 8. Menyelidiki suatu permasalahan sampai ke akarnya. Contoh etika. Untuk lebih memahami tentang etika, beberapa contoh etika baik dan etika buruk yang ada dalam masyarakat. 1. Contoh etika baik di masyarakat. Mengucapkan salam ketika bertemu orang lain. Mencium tangan orang tua sebelum melakukan aktivitas apapun. Membuang sampah pada tempat yang telah disediakan yaitu tempat sampah.
Meminta maaf saat melakukan sebuah kesalahan secara gentle mengakuinya. Makan menggunakan tangan kanan. Contoh etika buruk di masyarakat. Tidur di kelas saat kuliah berlangsung. Parkir motor di trotoar, padahal fungsi trotoar adalah untuk pejalan kaki. Melawan arah saat mengendarai sepeda motor. Prinsip etika profesi atau pekerjaan. Etika-etika yang harus dimiliki jika ingin sukses dalam karir sebagai berikut. 1. Tanggung jawab. Dalam menjalankan pekerjaan harus tanggung jawab terhadap apa yang diembannya. 2. Menjaga integritas. Dan integritas ini berhubungan dengan kepercayaan. Kepercayaan berhubungan dengan tanggung jawab. Semakin banyak tanggung jawab yang diemban dan diselesaikan, maka integritas atau tingkat kepercayaan orang terhadap kita akan semakin tinggi. 3. Objektivitas. Dalam melakukan pekerjaan, kita harus profesional dan objektif supaya hasil yang didapat itu maksimal. 4. Kerahasiaan. Setiap pekerjaan pasti punya rahasia yang tidak boleh publik atau orang lain yang tahu. Karena itulah kita harus bisa menjaga kerahasiaan kantor dengan baik. Sekian penjelasan materi mengenai pengembangan diri dan etika kerja dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.